Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsira wa nisa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna ahsanul kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis yang Allah muliakan, melanjutkan kajian 175 jalan menuju surga melalui majelis taklim as-salihah yang insyaallah kita akan live streaming karena memang patuh kepada aturan main pemerintah yang memang menghilangkan kegiatan berkumpul secara langsung dalam rangka pencegahan penundaan virus corona insyaallah. Namun kita nggak menghentikan kajian kita. Kita berharap Allah tabaraka wa ta'ala, Allah jalla wa ala ini memberikan yang terbaik buat kita insyaallah. Jamaah Allah muliakan, masuklah kita kepada pintu atau jalan yang ke-118 dari 175 jalan menuju surga, di mana Allah berfirman melalui lisan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang bagaimana agar kamu tercatat termasuk dari orang-orang yang selalu berzikir. Kita tahu sekali bahwa yang namanya zikir ini adalah membuat orang yang berzikir itu mengingat Allah. Nabi pernah bersabda dalam sebuah riwayat, "Idza aiqadha ar-rajulu ahlahu minal lail fasallaya aw shalla rak'ataini jami'an kutiba fi dzakirina wadzakirat." Ada sebuah riwayat ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwa apabila seorang suami membangunkan istrinya pada malam hari lalu keduanya salat 2 rakaat berjamaah, niscaya keduanya akan tercatat di dalam orang-orang yang selalu berzikir dari kalangan lelaki dan orang-orang yang selalu berzikir dari kalangan wanita. Masya Allah. Ini khabar yang merupakan janji indah dalam Islam buat orang yang berilmu. Maka diberikan judul pada bab kita bahas pada perjumpaan kali ini, bagaimana agar kamu tercatat termasuk dari orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah. Iya. Orang yang berzikir, orang yang betul-betul tahu bahwa apa yang dilakukan mendatangkan kebaikan. Apa yang dilakukan mendatangkan kemuliaan buat orang yang berilmu. Cuma nggak semerta-merta dia mendapatkannya kecuali dia paham bahwa zikir ini membuat orang betul-betul mengingat Allah dengan cara yang benar. Makanya disampaikan, idza aiqadha ar-rajulu ahlahu minal lail fasallaya aw shalla rak'ataini jami'an kutiba fi dzakirina wa dzakirat. Nah, kutiba fi dzakirina wa dzakirat. Artinya ada janji indah yang dijanjikan kalau seandainya mau seorang suami membangunkan istrinya pada malam hari, keduanya sholat 2 rakaat berjamaah, niscaya keduanya akan tercatat dalam orang-orang yang selalu berzikir dari kalangan lelaki dan orang-orang yang selalu berzikir dari kalangan wanita. Jangan diterjemahkan ini
tahajud berjamaah ya. Karena tidak ada contoh tahajud berjamaah kecuali tarawih yang dijadikan tahajud berjamaah di rumah. Hadis ini hanya mengingatkan bahwa Allah akan catat mereka tergolong orang-orang yang berzikir dari kalangan lelaki dan perempuan. Orang yang jiwanya tenang. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan mengingat Allah, dia menjadi orang yang tenang. Bahkan dalam ayat dikatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Orang yang berzikir ini kan orang yang jiwanya tenang. Kalau jiwanya sudah tenang, terpanggil sama Allah untuk masuk dalam golongan hamba-hamba Allah, untuk masuk ke surganya Allah. Masya Allah. Ya. Jadi ayo dong maksimalkan kebaikan yang dijanjikan dalam agama untuk mendatangkan kebaikan. Ya. Kemudian di jalan yang ke-119, ketika dia menuju surganya Allah, dikatakan ada sebuah niatan menyamai pahala bangun malam. Dalam sebuah riwayat beliau pernah bersabda, man ata firashahu wa huwa yanwi ayyakuma fayusalliya minal laili faghalabathu ainuhu hatta yusbiha kutiba lahu ma nawa wa kana naumuhu sadaqatan alaihi min rabbih. Ya, dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Abi Daud dalam sahihnya, hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani, ketika beliau bersabda, ini riwayat Ibnu Majah, man ata firasahu, siapapun yang mendatangi kasurnya, wa huwa yanwi ayyakuma, dan dia niat bangun malam, fa yusalli minal lail, kemudian sholat malam, fa ghalabatu ainu, sementara matanya mengalahkannya hingga memasuki waktu pagi, hatta yusbih kutiba lahu manawa wa kana naumu sadaqatan alaihi min rabbih. Maka Allah berikan baginya catatan pahala yang telah diniatkan, sedangkan tidurnya adalah sedekah yang Rabb-nya berikan kepadanya. Jamaah yang Allah muliakan, perhatikan hadis ini. Rasul mengatakan dengan tegas, innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Tinggal luruskan niat dalam hati kita untuk merutinkan kebaikan. Karena dikatakan man ata firashahu wa huwa yanwi ayyakuma fayusalli minal lail faghalabathu ainu hatta yusbiha. Barang siapa yang memang sudah niat bangun malam dan dia mendatangi kasurnya untuk tidur, faghalabathu ainu, ternyata matanya ini membuat dia lupa atau matanya mengantuk sehingga membuat dia lupa, hatta yusbiha, sampai datang waktu pagi, kutiba lahu manawa, dicatat niat tidurnya untuk bangun tersebut, wa kana naumuhu shadaqatan alaihi min rabbih, dan tidur yang membuat dia tidak bangun malam dijadikan sedekah. Wow, Masya Allah. Niat saja. Sayang kalau kita nggak meluruskan niat. Makanya banyak orang yang terjebak dalam kesalahan dalam bermuamalah kepada Allah. Harusnya dia berilmu sebelum beramal. Paling tidak dia tahu bahwa apa yang dia lakukan ini mendatangkan kebaikan buat orang yang berilmu tentang kebaikan yang dia inginkan. Dahsyat. Innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ini keuntungan orang Islam yang beriman. Niatnya saja menjadi pahala, apalagi realisasinya. Niatnya menjadi pahala, apalagi realisasinya. Dia niat pengen bangun malam, dia datang ke kasurnya, dia lakukan ritual yang Islam contohkan. Dari mulai berwudu sebelum tidur, kemudian membaca mu'awizatain, kul huwallah, al-falaq, an-nas. Kemudian dia baca doa sebelum tidur. Dia tiupkan pada bagian tangannya, dia balur ke seluruh tubuh. Hatta yusbih, sampai pagi dia nak bangun malam. Coba niatnya dia bangun malam, pahala niatnya dapat dia. Kutiba lahu manawa. Masya Allah.
Wa kana nauhu shadaqatan 'ali min rabbih. Adapun tidurnya nikmat sedekah dari Tuhannya. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah mana yang mau didustakan? Masya Allah ya. Tapi ya itu dia, konsisten di atas keimanan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, menjadi sebuah landasan dasar selalu dalam hidupnya. Dia tercipta untuk beribadah. Maka ibadah cuma orang yang Islam yang beriman. Dia baguskan agamanya, dia rapikan imannya. Dia istiqomah berbuat banyak kebaikan. Masya Allah. Ya, tidak ada keburukan dalam hal ini. Ya, luruskan niat. Orang Islam, orang yang beriman akan meluruskan niat. Walaupun Nabi mengatakan an-niyah huna. Niat di sini. Yusiru ila sodri. Berisyarat pada bagian dada. Yusiru ila sodri. Wa inna malikuli imri'in manawa. Kalau sudah niat ada di sini, maka yang dia dapat tergantung yang dia niatkan. Niatin yang baik, pahalanya sudah pasti buat kita insya Allah. Di jalan yang ke-120. Ada pahala satu kali sholat menyamai 100.000 sholat. Ketika dijelaskan, sholatun fi masjidi afdal min alfi sholatin fi ma siwahu ilal masjidil haram. Wa sholatun fil masjidil haram afdal min mi'ati alfin sholatin fi ma siwahu. Ya, ada sebuah riwayat yang sahih ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini bersabda, "Salatun fi masjidi," kata Nabi, "salat di masjidku afdalu, lebih afdal min alfi salatin fi masiwahu, ketimbang masjid lainnya." Salat di Nabawi ini kata Nabi, min alfi salah fi masiwahu, lebih baik daripada 1000 rakaat di tempat lain. Ilal masjidil haram, kecuali masjidil haram. Wa salatun fil masjid al haram, adapun salat di masjidil haram ini afdalu min mi'ati alfi salatin fi masiwahu, lebih baik ketimbang salat masjid lain 100.000 kali. Masya Allah. Jadi kalau diperhatikan jamaah Allah muliakan, banyaknya amalan-amalan surga dalam Islam ini yang membuat si pelakunya menjadi lebih baik. Artinya ya, ini Allah menginginkan kita mengerti bahwa apa yang kita lakukan itu betul-betul memang mendatangkan kesempurnaan buat orang yang berilmu. Cuma kalau dia nggak berilmu, ya kerugian yang bakal dia dapat. Ya, kebayang tidak? Asal kita mau meluruskan niat untuk melaksanakan sholat malam, pahalanya jelas. Dapat pahala. Ketiduran pun diberikan pahala dengan niat tersebut. Kemudian, kalaupun sampai dia tidur pun dipandang sedekah. Atau kalau ada rezeki nanti dia berangkat umrah. Syukur dia bisa sholat di Masjidil Haram. Ketahuilah kata Nabi, Masjidil Haram ini menjanjikan lipat ganda 100.000 kali lipat. Adapun Nabawi yang kita datangi nanti 1000 kali lipat. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dan ini pintu sorga. Semuanya pintu sorga. Maka kalau kita nggak memiliki niat untuk mendatanginya, rugi kita. Sementara siapa yang menjamin hidup kita lebih mulia dari apa yang kita anggap mulia. Sayang sekali. Ya, banyak sekali janji indah dalam agama. Kemudian yang ke-121. Jalan yang ke-121. Ada lagi Nabi pernah bersabda dalam riwayat Ibnu Majah, kata beliau, "Man shalla ghada," barang siapa yang sholat ghadah fi jamaah, yakni sholat subuh di pagi hari. Summa qa'ada, kemudian dia duduk. Yadhkurullaha hatta tatlu asy-syams, dia duduk selesai sholat berjamaah tersebut sambil berzikir kepada Allah hingga matahari tatlu asy-syams, terbit. Summa shalla raka'ataini, dan dia sholat 2 rakaat. Syuruk, yang dimaksud
kanat lahu ajri hajatin wa umratin tamah. Dia dipastikan mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umrah sempurna. Oh, kalau gitu saya nggak perlu haji dan umrah, Ustaz. La. Ini kita bicara nilai pahala. Adapun tentang haji dan umrah punya rukun dan syarat tersendiri. Cuma ada pahala yang sama. Lah kok bisa? Wallahu a'lam bishawab. Tugas kita beriman dengan apa yang Nabi sabdakan. Dan kita tahu sekali bahwa yang namanya ibadah itu membutuhkan contoh. Beliau contohkan. Memang berat waktu subuh, selesai subuh kita zikir hingga terbit itu bukan ringan. Teorinya ringan, prakteknya berat. Ya kadang-kadang kerjaan memanggil kita, mesti berangkat cepat-cepat. Karena kalau nggak kena macet, berebut mobil, berebut bis, berebut kereta. Aduh, dunia membuat lewat nih kesempatan. Padahal kalau mau lakukan tiap hari, pahala haji umrah kita miliki. Nabi nggak mungkin berdusta. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul lah yang beliau katakan. Li'annahu la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi nggak mungkin berkata kecuali wahyu. Dan beliau tegaskan, man sholal ghada fi jama'atin summa qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu'us syams. Orang yang sholat subuh berjamaah, kemudian duduk mengingat Allah sampai tatlu'as syams, terbitnya matahari, summa sholat rak'atain. Kemudian dia sholat 2 rakaat syuruk. Kanat lahu ka ajri hajatin. Diberikan pahala seperti pahala haji, wa umratin dan umrah, tamah. Sempurna. Wow, Masya Allah. Sayang ya, kalau kita nggak memaksimalkannya. Masya Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah mana mesti kita dustai. Jadi banyak sekali kemungkinan yang kadang-kadang lewat dalam hidup kita. Nah, jamaah yang Allah muliakan, inilah janji dalam Islam yang menjanjikan kepada kita untuk istiqomah di atas kemuliaan. Ya, kemudian pintu yang lain adalah keagungan pahala rukun-rukun Islam. Anhu anna a'rabiyan ja'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah. Qala ta'budillah la tusyriku bi syai'an wa tuqimus shalah al-maktubah wa tuaddi dzakah al-mafruḍah wa tasumu ramadan. Qala walladhi nafsi biyadihi la azidu ala hadha syai'an abadan wa la anqussu minhu. Falamma walla qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man sarrahu ayanzura ila rajulin min ahlil jannah falyanzur ila hadha, kata Rasul. Insyaallah. Nabi yang mengatakan ketika beliau bersabda menjelaskan bahwa ada keagungan pada rukun-rukun Islam yang diamalkan. Riwayat dari Abi Hurairah, pemuda yang hidup di zaman Rasul dan banyak meriwayatkan hadis dari Rasul ini, yakni anna Arabiyan ja'a ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada orang Arab Badu yang datang ke Rasul. Dia mengatakan, ya Rasulullah, dullani ala amalin. Tolong dong Rasul kabarkan kepada aku tentang sebuah amal. Idza amiltuhu dakhaltul jannah. Kalau aku melakukannya, aku masuk surga. Qala ta'budullah la tusyriku bi syai'an. Yang pertama kata Nabi, kau beribadah kepada Allah dan jangan berbuat syirik. Itu amalan membuat dia masuk surga. Yang pertama. Yang kedua, wa tuqimus shalah. Dia dirikan salat al-maktubah yang wajib. Ya, setelah dia bersyahadat, dia tidak berbuat syirik, dia lakukan salat yang wajib. Wa tu'addil zakah. Dia keluarkan zakat. Yang ketiga, al-mafruḍah, yang diwajibkan. 1 haul sampai nisab. Wa tasumur Ramadan, dia berpuasa di bulan Ramadan. Qala walladhi nafsi biyadi, yang jiwaku di tangan Allah. La azidu ala hadha syai'an abadan. Aku tak akan pernah menambah lagi ini sampai kapanpun. Wala anqusu minhu, tak akan pernah kukurangi sampai kapanpun. Falamma walla, dan ketika berpaling, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam,
man sarrahu ayanzura ila rajulin min ahlil jannah falyanzur ila hadha. Nabi mengatakan, hei umat, siapa yang pengen ngelihat penghuni sorga, lihatlah orang ini. Kenapa? Karena dia melakukan kebaikan yang tak dilakukan oleh orang lain. Dalam hal apa? Hal rukun Islam tadi. Nabi yang katakan ta'budullah wala tusyriku bi syai'an. Kau beribadah kepada Allah, jangan kau berbuat syirik. Tuqimus shalah al-maktubah, dirikan salat wajib. Wa tu'addi zakat al-mafruḍah, tunaikan zakat yang wajib. Wa tasumu rawan, berpuasa bulan Ramadan. Orang ini mengatakan waladi nafsi biyadi, aku bersumpah yang jiwaku berada di tangan Allah. La azidu ala hadza syai'an abadan wal anqusu minhu. Kalau memang begitu ya Rasul, takkan pernah ku tambah dan ku kurangi ya Rasul. Nabi melihat orang yang begini, falamma walla qala Nabi, ketika dia sudah lewat, Nabi bilang sama sahabat yang ada, man sarrahu ayanzur ila rajulin min ahlil jannah falyanzur ila hadha. Siapa yang pengen lihat calon penghuni surga, lihat tuh orang. Wah, Masya Allah. Ya, ini meyakinkan sekali. Inilah jalan menuju surga yang kita mesti paham, ya. Jadi jangan sampai kita nggak paham. Ustadz, di mana kita bisa paham itu, Ustadz? Ya di majelis ilmu. Makanya jangan sampai kita beramal soleh tanpa ilmu. Yang paling baik dengan ilmu. Ilmu yang mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Sayangnya kalau kita nggak berilmu dalam hal ini. Masya Allah. Riwayat lain pada jalan yang ke-123, yakni menghadiri sholat berjamaah. Ada sebuah riwayat, Rasul pernah bersabda, idza qala al-imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin fakulu amin fa innahu man wafaqa qawluhu qawlal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, idza qala al-imam, kalau imam mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, imam mengatakan dari bagian ayat Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, faqulu amin, katakan amin. Fa innahu man wafaqa qawluhu qawlal malaika, orang yang mengatakan amin berbarengan dengan yang malaikat ucapkan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dipastikan dihapus dosanya yang telah lampau. Waduh, Masya Allah. Jamaah yang Allah muliakan, beberapa hadis yang kita sampaikan ini menginspirasi kita untuk paham bahwa ternyata apa yang Islam syariatkan dengan cara melakukan mengikuti apa yang Allah perintahkan dan melakukan apa yang Rasul contohkan, ini mendatangkan kebaikan buat orang yang memahaminya. Ya, nggak disia-siakan sama sekali, Masya Allah. Ya. Dan kita berharap sekali itu semua mendatangkan kebaikan untuk kita, sehingga nggak terjebak dalam kesalahan. Dan kita tahu bahwa kebaikan dengan mencontoh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi nggak ada keburukannya sama sekali. Ini mudah-mudahan sepintas yang disampaikan ini mendatangkan kebaikan buat kita semua nih, Insya Allah ya. Jadi karena mungkin saya khawatir sekali kalau di sosial media ini kuota ya, dan sinyal tidak bagus, beberapa hadis yang sudah disampaikan mudah-mudahan menginspirasi kita untuk bisa berdialog dengan bahasa-bahasa yang mudah, dan apa yang nggak dipahami bisa ditanyakan. Ya, silakan, fadhal. Fadhal. Dan insya Allah nanti mudah-mudahan kita akan melanjutkan kajian 62 amal pembuka pintu sorga yang harusnya ada di Masjid Raya Cipinang. Kita buat streaming di Al-Azifi Channel dari Bogor ini, yang mudah-mudahan bisa menjadi bagian kelanjutan dari bahasan kitab tersebut ya. Silakan yang mau ditanyakan, fadhal. Nah. Ustadz, ada yang bertanya, kalau habis wudhu pakai pencuci tangan alkohol yang sekarang lagi mulai banyak orang menggunakannya ini, boleh nggak
Sebab sepertinya mengandung alkohol, Ustaz. Iya. Alkohol itu kan haramnya diminum, dikonsumsi oleh badan. Dalam artian ditelan. Jadi kalau hanya untuk menghilangkan kotoran pada bagian tangan atau kulit, ketika sudah kering, silakan ya. Ustaz, apakah boleh sholat tahajud berjamaah? Disampaikan tadi bahwa tahajud berjamaah ini nggak dicontohkan sama Rasul. Kalau mau menjadikan tarawihnya tahajud, maka diperbolehkan. Karena sholat malam yang berjamaah itu cuma sholat malam yang dilakukan di bulan Ramadan. Di bulan lain tidak ada. Ya, Allahu a'lam bishawab. Jadi kalau ada hadis yang menjelaskan Nabi tadi membangunkan istrinya untuk sholat malam, ya, ini bukan berarti beliau mengajak sholat berjamaah. Allahu a'lam bishawab. Nah. Silakan, ada yang mau tanyakan? Apakah cukup dengan niat, Ustadz? Kita pengen bangun malam. Ya, niat dalam artian memang dia ingin bangun untuk melaksanakan amalan yang disyariatkan. Tapi kalau dia sudah niat, golabathu ainu, matanya mengalahkan dia tertidur hingga bangun kesiangan. Niat dia di awal itulah yang Allah berikan pahala. Tapi bukan niat pengen bablas, bukan. Kan qadarullah ma syaa fa'ala. Semua kan takdir Allah. Manusia punya mau, Allah berkehendak. Allahu a'lam bishawab. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mengenai alkohol tadi Ustaz, apakah boleh sholat pakai minyak wangi yang ada alkoholnya? Wallahu a'lam bishawab. Kalau yang namanya alkohol kan haram dikonsumsi. Kalau digunakan di luar badan gimana, Ustaz? Jika zatnya sudah hilang, kullu jahfin tahur, setiap yang kering itu kan suci, maka diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Apakah mencari ilmu lewat online seperti ini pahalanya sama dengan menghadiri majelis ilmu langsung, Ustaz? Pastinya berbeda. Cuma saat sekarang kita diuntungkan dengan dua keutamaan. Keutamaan yang pertama adalah keutamaan di mana kita mentaati aturan main pemerintah untuk kemaslahatan. Itu pahala loh. Atiullah wa atiur rasul ulil amri minkum. Kemudian yang kedua adalah pahala mendapatkan ilmu walaupun bukan di majelis. Karena kalau majelis keutamaannya jelas lebih banyak ketimbang online seperti ini. Cuma inilah fasilitas dunia di mana kita bisa manfaatkan untuk sebuah kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah benar orang tua yang menikahkan anaknya dijaminkan surga? Seorang orang tua yang menikahkan anak perempuannya, iya. Ada riwayat yang menjelaskan jika ada seorang anak Adam memiliki anak gadis yang selamat hingga masuk ke jenjang pernikahan dan dia menikah, maka Allah janjikan rumah di surga. Allahu a'lam bishawab. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Apakah boleh anak marah sama diri sendiri karena susah untuk bangun sholat tahajud? Sekali lagi. Apakah boleh anak marah sama diri sendiri karena susah untuk bangun sholat tahajud? Ustadz, apakah boleh ana marah-marah sendiri ketika ana tidak bisa bangun tahajud? Marah dalam tanda kutip, ya, bukan marah menyakiti diri. Artinya menyesal karena hilang kesempatan membuktikan hadis yang mengatakan bahwa Allah turun sepertiga malam ke langit dunia. Boleh kecewa, memaki diri, tapi tanpa melukai atau menyakiti. Kesal. Ya Allah, wahai jiwa yang lemah, kenapa kau tak bangkit semalam untuk memuji Tuhanmu? Boleh-boleh saja, nggak ada masalah. Selama kita nggak menyakiti, nggak mengumpat. Allah musta'an. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah hukum pegawai yang mendapatkan kebijakan work from home tapi dia malah liburan ke tempat wisata, Ustaz? Apa hukumnya? Wallahu a'lam bishawab, ya. Kalau memang diniatkan untuk bisa istirahat karena kondisi yang seperti ini, lockdown ya,
harusnya dia mematuhi, karena fungsi lockdown ini untuk melambatkan atau menghilangkan, paling tidak mengurangi proses penyebaran virus. Sekarang kalau dia sudah libur 2 pekan ini, dia manfaatkan jalan ke tempat pariwisata dan lainnya, sama juga bohong dan lockdownnya. Kita saja sengaja streaming seperti ini dalam rangka mensukseskan sebuah rumus untuk bisa mengurangi atau menghilangkan penyebaran virus corona, bukan mendatangi tempat keramaian, ya. Allahu a'lam. Nah. Ustadz, apakah saat kondisi saat ini sholat berjamaah dibolehkan menjaga saf karena khawatir kena penyakit atau virus? Wallahu a'lam bishawab. Ya, orang yang sholat diri saja boleh duduk kalau dalam kondisi sakit. Nah, yang duduk pun tak mampu diizinkan berbaring. Bahkan yang sakit pun boleh tidak ke masjid. Ya, kalau memang ada ijtihad dari ulama, maka al-ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi. Adapun sholat berjamaahnya dalam kondisi yang tidak sempurna, masuk kategori ayat yang mengatakan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampunya. Ya, jika memang mendatangkan mudarat, maka boleh-boleh saja. Allahu a'lam bishawab. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Anak bersuami, Iya. kerja bantu suami, bisakah dapat surga juga, Ustaz? Maksudnya gimana nih? Anak sudah bersuami, anak bantu suami. Bisakah anak masuk surga juga? Ya bisa lah, kan membuat senang suami. Ya, perempuan yang berilmu tahu bahwa suami itu pintu surganya, maka dia akan memaksimalkan bagaimana cara membahagiakan suaminya. Betul-betul menginginkan kebaikan buat suaminya. Apapun yang dia lakukan hanya untukmu, hanya untuknya. Gitu lah. Ya silakan, nggak apa-apa. Yang penting kerjaannya halal, cara kerjanya halal, ya, tidak ada talbis, nggak ada konvensional, apalagi sampai ikhtilat. Karena yang namanya kebaikan nggak mungkin berbau dengan keharaman, ya, kemaksiatan. Allah musta'an. Nah. Apakah boleh menjadi makmum sholat pada anak yang belum akhir balik karena dalam rangka mengajarkannya untuk baca bacaan sholat yang benar? Mengajar sholat ke anak bukan berarti memanfaatkan praktek sholat secara langsung, karena tidak diperbolehkan menjadi imam kalau belum balik. Syarat sah menjadi imam itu adalah ketika dia sudah balik dalam kondisi berakal dan hafalannya bagus. Wallahu a'lam. Ustadz, mana yang harus saya ikuti, imam yang sangat cepat gerakan sholatnya atau menyelesaikan al-fatihah saya dulu dalam satu rakaat atau doa-doa dalam gerakan? Ju'ilal imam liyutamma bihi. Dijadikan imam untuk diikuti. Kalau imam Allahu Akbar, bertakbirlah. Imam ruku, ikutilah. Jadi bukan kita bertahan dengan bacaan kita sehingga kita menjadi orang yang terlambat mengikuti gerakan imam. Ikuti gerakan imam terlebih baik, walaupun belum tuntas kita bacanya, ya. Allah. Assalamualaikum Ustadz, saya kesusahan banget bangunin anak untuk sholat subuh. Nah. Suatu hari saya bacain ayat ruqyah, saya harus gimana lagi, Ustadz? Sudah betul caranya, yang penting rutinkan. Karena merubah itu nggak bisa langsung, ya. Butuh waktu dalam proses tentunya. Maka kita berharap mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bisa menjadi sebuah usaha untuk merubah keburukan menjadi kebaikan. Allah. Satu lagi Ustadz, Baik. lebih afdol sholat berjamaah di masjid yang pakai kunut saat subuh di rumah dekat rumah atau masjid yang tidak pakai kunut tapi jauh karena ada pahala di setiap langkah kaki. Baik, barakallahu fiik, ya. Kunut ini kan yang tidak ada dalilnya kan dirutinkannya. Jadi kalau bakal rutin melakukan kunut di tempat tersebut, maka sebaiknya kita mencari masjid lain yang nggak merutinkannya tentunya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau memang harus, maka nggak boleh merutinkannya. Wallahu musta'an. Nah, kita lihat ya, kalau memang bacaan imamnya bagus, ya ikuti yang bagus bacaannya. Adapun tentang ijtihad imam tersebut mengikuti mazhab yang melakukan kunut, ya buat kamu la ta'ata li makhluqin fi ma'syiatil khaliq. Nggak boleh taat kepada makhluk untuk maksiat kepada Allah al-Khaliq. Maka merutinkannya adalah bid'ah. Wallahu musta'an. Nah, taib, ya, semoga manfaat yang disampaikan. Menjelang zuhur kita persiapkan. Nanti insya Allah pada zuhur jam 1 menjelang setengah 2 kita akan lanjutkan kajian kita, yakni secara live streaming
di kajian Masjid Raya Cipinang secara streaming tentunya dalam kitab 62 amal pembuka pintu surga, insyaallah ya. Taib. Jamaah Allah muliakan, jaga ukhuwah di antara kita. Jangan bosan saling mendoakan, doakan diri kita, keluarga kita. Doakan negeri kita tercinta Indonesia agar dijaga ukhuwah kebangsaannya. Kemudian jaga diri kita dari penyakit yang mendatangkan kerusakan dalam kehidupan kita. Dengan cara apa? Banyak berzikir pagi petang, mengkonsumsi nasihat Nabi berbentuk makan 7 butir korma ajwa setiap paginya, habbatus sauda, kemudian banyak bersedekah dan memohon perlindungan kepada Allah ya. Allah jaga kita insyaallah. Allahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.